satu-satu ya. Nah, alhamdulillah untuk pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran pada materi bab 3 masih ya. Kita masih membahas tentang bab 3, adab bergaul kepada saudara, teman, dan tetangga. Untuk di pertemuan kemarin kita sudah mendiskusikan tentang pengertian saudara, teman, dan tetangga. Diharapkan dengan pembahasan kita yang berhubungan pada kehidupan sehari-hari, kamu akan menguasai apa sih materi adab bergaul di kalangan masyarakat. Karena saudara, teman, tetangga kan bagian dari masyarakat ya. Kalau saudara, kemarin pengertiannya apa? Orang yang punya hubungan kerabat dengan kita. Kalau teman, orang yang sering bersama dengan kita. Kalau tetangga, orang yang tempat tinggalnya ada di sekitar kita. Kan begitu ya. Dengan seperti itu, nanti kamu akan memiliki pengetahuan yang lebih di kalangan masyarakat dan bisa menempatkan diri kepada saudara kita seperti apa, kepada teman seperti apa, kepada tetangga seperti apa. Kan begitu. Nah, dengan kamu menguasai ilmu sosial, ini kan termasuk ilmu sosial juga ya, karena berkaitan dengan masyarakat, kamu akan memiliki motivasi lebih manakala kamu bertemu di dalam sosial masyarakat dan berinteraksi dengan masing-masing dari mereka. Kamu lebih kuat, punya usia tinggi. Apa sih saudara? Bagaimana cara memperlakukannya? Siapa sih teman kita? Kan gitu. Siapa sih tetangga kita? Kita harus seperti apa sikapnya? Untuk materi kemarin, insya Allah sudah dipahami dengan baik. Kita lanjut pada pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua nanti yang akan kita bahas. Nah, ini pertemuan kedua ya. Ada satu kompetensi dasar kalau pertemuan kedua ya, yaitu menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Di sini kita dituntut untuk bisa menerapkan ya, berarti melaksanakan. Sudah mengetahui pengertian, sudah mengetahui apa perbedaannya, kita tinggal menerapkan. Ada beberapa yang akan kita bahas atau yang menjadi tujuan pembelajaran kita ya. Diharapkan nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa menunjukkan dalil yang berhubungan dengan adab atau perintah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan ya beberapa dalilnya. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi bentuk atau ciri-ciri adab kepada saudara, teman, atau tetangga. Setelah mengidentifikasi bentuk dan ciri-ciri, juga mengidentifikasi cara-caranya. Caranya seperti apa yang kita laksanakan, yang kita terapkan dalam beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Pak Guru membagi menjadi 4 kelompok untuk melaksanakan diskusi. Kelompok 1 sebelah timur, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok nanti akan membahas materinya sendiri. Kelompok 1 nanti akan membahas tentang dalil yang berhubungan dengan perintah beradab kepada saudara,
masing-masing kelompok sudah saya bagi kertas untuk menuliskan nama kelompok, hasil diskusi, dan siap-siap nanti pada saat kelompok yang lain mempresentasikan hasil diskusinya, kalian memperhatikan kira-kira apakah ada pertanyaan yang akan kalian ajukan. Kalau ada nanti juga bisa ditulis di lembar diskusi yang sudah disediakan. Bisa dipahami? Nah, silakan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan materi yang sudah ditentukan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Diskusikan dengan teman satu kelompok, tulis hasil yang akan diperoleh, nanti dipresentasikan di depan masing-masing kelompok satu orang yang dipresentasikan. Silakan dilaksanakan. Ya, setelah kita membagi materi dari masing-masing kelompok, silakan nanti menulis nama, hasil diskusi, dan kira-kira daftar pertanyaan yang akan diberikan setelah kelompok lain melaksanakan presentasi. Kelompok 1, kelompok 2. Sambil belajar sekalian. Lalu silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Siapa juru bicaranya? Mbak Azizah. Ya, silakan di sini. Kelompok yang lain mendengarkan dan mencatat kira-kira adakah poin yang perlu ditanya. Yuk silakan kelompok 3. Suaranya Kak. Yang lain siap mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh berada kepada tetangga, teman dan saudara adalah saling menyapa jika bertemu. Maksud dari saling menyapa jika bertemu adalah ketika kita bertemu dengan teman, kita harus saling menyapa. Jangan asal-asalan. Tidak apa-apa, Pak. Tidak boleh bertelakan. Saling gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Di-save dulu kalau ada pertanyaan ya. Di-save masing-masing kelompok. Jika ada, ditulis tapi dipertanyakan nanti. Ya, lanjut untuk presentasi yang berikutnya kelompok 2. Ya, silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari ciri-ciri berada kepada saudara, teman, dan tetangga. Ada beberapa ciri-ciri berada kepada diantaranya tentu kepada saudara, menjalin silaturahmi atau saudara, saling memperhatikan dan kasih sayang, menjaga perasaan saudara.
mempresentasikan dalil yang berhubungan dengan perintah adab. Ada salah satu hadis riwayat Tirmidzi yang mengatakan khairul ashabi indallahi khairuhum bi sahibi wa khairul jirani indallahi khairuhum bi jari. Hadis riwayat Tirmidzi yang artinya sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik kepada teman-temannya. Jika ada yang mau bertanya, silakan berdiri, disebutkan pertanyaannya dan ditujukan kepada kelompok. Sekarang kelompok 4 dulu. Saya mempunyai pertanyaan untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Ya, kelompok 3 dan kelompok 2 siap-siap. Yang pertama kepada kelompok 3, bagaimana cara kita menanggapi orang yang menyebarkan aib kita? Dan untuk kelompok 2 pertanyaannya adalah cara menghindari prasangka buruk bagaimana? Saya punya pertanyaan untuk kelompok 3 dan 2. Kelompok 3, apa itu yang dimaksudkan dengan aib? Dan untuk kelompok 2, apa yang harus kita lakukan jika seseorang saudara, teman, dan tetangga tidak memiliki adab kepada kita? Menyikapi orang yang tidak beradab kepada kita, ya. Kalau untuk kelompok 3, apa itu aib? Aib itu seperti hal buruk yang kita miliki. Mengapa kita harus merahasiakan aib? Karena sebagai seorang muslim kita harus merahasiakan aib kita maupun orang lain. Merahasiakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zoom. Apa yang dimaksud dengan hikmah beradab? Hikmah beradab adalah sebuah atau pelajaran dari apa yang kita lakukan. Dan dengan beradab, kita dapat menghindari banyak hal negatif dengan cara berperilaku positif. Mari kita simpulkan bersama kegiatan pembelajaran pada pertemuan yang kedua pagi hari ini. Terkait tentang materi yang pertama yaitu dalil yang berhubungan dengan perintah beradab. Rasul bersabda, tadi disebutkan juga sama kelompok 1 ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan saudaranya. Itu salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan dalil tentang perintah beradab pada saudara, teman dan orang. Dan yang ketujuh, itu bentuk atau ciri-ciri adab kepada saudara, teman dan tetangga. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kamu membuat satu catatan, menulis minimal 5 contoh adab bergaul kepada saudara, teman, dan tetangga. Mari kita tutup pertemuan kedua pada pagi ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama hadis.